Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadina dari Prodi Administrasi Negara dengan NIM 19020160047. Dengan ini saya ingin menyampaikan materi dari PowerPoint yang kelima, yaitu persepsi dan komunikasi. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang persepsi. Persepsi sendiri pengertiannya adalah daya tangkap seseorang dalam hal menafsirkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Selanjutnya ada syarat dari persepsi. Jadi persepsi itu terjadi apabila semua syaratnya terpenuhi. Nah, syarat pertama itu adanya objek. Penginderaan terhadap objek yang penginderaan tersebut sebelumnya mendapatkan stimulus dari luar dan dalam individu yang langsung mengenai saraf sensoris dan bekerja sebagai reseptor. Syarat yang kedua yaitu adanya pemusatan perhatian sebagai langkah pertama untuk membangun persepsi. Lalu syarat ketiga adanya alat indera sebagai penerima stimulus. Lalu selanjutnya syarat keempat yaitu syarat terakhir, adanya saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak. Dan kemudian proses selanjutnya yaitu dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon. Selanjutnya saya menjelaskan tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini pengertiannya ya dari sisi etimologinya berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Nah, secara terminologinya, komunikasi ini proses pengiriman penerimaan pesan. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, kemudian ada model komunikasi. Nah, model komunikasi ini ada dua, yakni model linier dan model interaktif. Yang pertama model linier. Model linier ini yaitu komunikasi satu arah. Nah, komunikasi ini cenderung menempatkan para simpatisan komunikasi di posisi yang tidak sejajar serta memberikan penjelasan yang terbatas. Kemudian model yang kedua yaitu model interaktif. Nah, model ini oleh peneliti dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama lingkaran tumpang tindih. Nah, lingkaran tumpang tindih ini tidak dibedakan siapa pengirim dan penerima karena semuanya bersifat partisipan. Lalu yang kedua adalah zigzag. Nah, partisipan komunikasi ini memerlukan waktu untuk meyakinkan diri bahwa setiap partisipan yang lain memahami apa yang dimaksud. Lalu yang ketiga yaitu yang terakhir, helix. Partisipan komunikasi mempunyai kecenderungan untuk bergerak menuju satu arah bersama dalam arti memahami pesan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi di dalam organisasi. Nah, di sini saya memberikan pengertian dari para ahli. Nah, pengertian dari yang pertama itu persepsi dari Katz dan Kahn. Komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam organisasi. Lalu yang kedua itu persepsi Zelko dan Dance. Komunikasi organisasi adalah satu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Lalu yang ketiga ada persepsi dari Greenbaum. Bidang komunikasi termasuk arus komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Dia membedakan komunikasi internal dengan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organis serta masalah menggiatkan aktivitas. Nah, dari penjelasan persepsi dari para ahli tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Lalu yang ketiga, komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungan, dan keterampilannya. Kemudian persepsi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan ada 2 faktor untuk membantu dalam melakukan persepsi pada orang lain. Nah, yang pertama itu faktor-faktor eksternal untuk menanggapi atau berusaha memahami orang lain dari petunjuk-petunjuk eksternal yang dapat diamati,
Yang pertama itu petunjuk verbal. Nah, yakni kata-kata tentang seseorang dapat mempengaruhi persepsi kita tentang orang tersebut. Selain itu juga, petunjuk verbal juga dapat datang langsung dari objek yang kita persepsikan. Nah, petunjuk lainnya itu adalah seseorang, ekspresi wajah, dan bentuk tubuh. Lalu, petunjuk kedua itu yaitu petunjuk non-verbal, yakni paralanguage adalah cara kita menggunakan bahasa, baik tertulis maupun tidak tertulis. Petunjuk paralanguage dari ucapan misalnya tinggi rendahnya suara atau bisa disebut intonasi, baru dialek atau logat bicara. Nah, baru kualitas suara dan kecepatan suara. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari internal. Nah, pertama itu pengalaman-pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Lalu yang kedua, motivasi. Motivasi timbul dari kebutuhan individu yang membuat kita melakukan persepsi terhadap situasi yang ada. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kepribadian. Sifat dan karakter pribadi seseorang itu mempengaruhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi organisasi itu akan berjalan dengan baik apabila ada kemampuan manajemen komunikasi yang baik, baik dari sisi menerima, mengirim, dan menindaklanjuti informasi. Lalu, jadi dari syarat efektivitas sebuah kinerja organisasi, komunikasi merupakan poin yang juga menentukan. Lalu ada hambatan-hambatan di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama itu hambatan proses komunikasi. Nah, seperti hambatan proses komunikasi itu seperti hambatan menerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat penerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka terhadap tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi yang lebih lanjut lagi. Lalu yang kedua itu hambatan fisik, misalnya itu seperti gangguan kesehatan. Yang ketiga itu hambatan semantik. Nah, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu, kata-kata yang digunakan dalam komunikasi terkadang memiliki arti berbeda. Misalnya itu seperti bahasa daerah ataupun bahasa internasional. Ada juga istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Lalu yang ketiga hambatan psikologis. Yang keempat hambatan manusiawi. Nah, terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi persepsi. Dan dari hambatan-hambatan itu ada cara untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi tersebut. Yang pertama itu gunakan umpan balik. Jadi beri kesempatan pada orang-orang untuk menyimpulkan ide atau gagasannya, sehingga tercipta dan iklim komunikasi dua arah. Lalu yang kedua, kenali si penerima berita. Bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, subjek mana minat dan perasaannya. Lalu yang ketiga, rencanakan secara teliti. Jadi pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan persepsi dan komunikasi ini, yakni persepsi adalah daya tangkap seseorang dalam hal apa yang dilihat, dirasa, dan didengarkannya. Nah, sedangkan komunikasi itu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sekian penjelasan saya tentang persepsi dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.